Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ngaji kita sudah diawali dengan 2 kali surat Fatihah. Kita genapkan 3 kali ya. Kita kirim lagi Fatihah untuk ayahnya saudara kita Mas Mas'ud. Mas'ud ini generasi paling awal dari ngaji filsafat, sampai hari ini paling setia. Oke, kita tambah sekali lagi Fatihah ya. Ala hadhihi niyah khususon ila abi akhina Mas'udi Rahman syai'ul lillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita awali sesi pra-Ramadan. Jadi 1 bulan ke depan targetnya ngaji kita menyiapkan mental kita memasuki bulan Ramadan. Temanya adalah ibadah. Bahasa Inggrisnya ibadah itu religious service. Saya tidak tahu orang Inggris menyebutnya religious service. Kalau prayer itu kita sholat artinya doa. Tapi kalau ibadah, untuk semua jenis ibadah mereka menyebutnya religious service. Itu kalau bahasa Indonesianya layanan keagamaan. Bukan kok servis mobil atau servis motor. Pokoknya itu isinya semua ibadah. Malam ini kita coba mengunjungi beliau. Sudah lama saya ingin ngangkat beliau, cuma baru malam ini sempat. Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang paling populer di Indonesia, di anak benua India khususnya. Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung, mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib atau manakiban. Manakiban itu membaca riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat thariqatnya, namanya thariqat Qadiriyah. Tapi uniknya di Indonesia itu manakiban itu tidak cuma untuk ahli thariqah Qadiriyah. Biasanya di kampung-kampung oleh kiainya ya semua ikut. Pokoknya manakiban. Meskipun hari ini banyak yang nyinyir terhadap manakib. Ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang banyak hurufatnya lah, macam-macam. Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya. Kalau dibantah ya mudah gegeran. Manakib itu kan dari akar kata mangkobah. Mangkobah itu cerita tentang kebaikan
atau kesolehan seseorang. Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang baik. Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal, itu tidak ada. Manakib Hitler itu tidak ada. Jadi manakib itu untuk orang-orang baik. Dibaca ya tidak apa-apa. Dari riwayat hidup mereka kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran. Nanti ada yang bilang, mbok yo ngaji aja, baca Quran, baca hadis, sudah. Yo ngaji ya, baca hadis iya, baca manakib iya, kan tidak apa-apa. Yang ngelarang manakib kadang-kadang juga males ngaji, males baca hadis. Sudah, mereka sudah. Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam. Kita kejar dari semua jalur. Entah nanti datangnya lewat mana. Mungkin baca Quran, baca hadis, tidak paham-paham, diinspirasi oleh riwayat hidupnya para wali, orang-orang suci, terus terbuka kesadarannya. Kan mungkin saja. Jadi itu. Jadi tidak usah galau kalau ada yang ngeritik-ngeritik. Ya yang ngeritik silahkan jalan dengan jalurnya sendiri. Kita punya jalur sendiri. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin. Dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak. Kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye to ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa tuh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir. Dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya, kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya. Karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi 2 jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu wis berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Iya, cuma tidak pakai gelar Habib ya, nggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh. Tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil. Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah. Dikasih sangu uang 80 keping uang, ditaruh, dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya 1, jangan bohong.
pada siapapun, tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini. Semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini. Sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesannya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja, maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan. Loh kan amal kebaikan yang lain banyak. Lah iya jalurnya banyak. Yo yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah. Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian mungkin ngelamar di kampus mana, UGM apa mana, terus ditolak. Nggak apa-apa, nggak usah galau. Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar, tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti dari banyak wali inilah, dari banyak ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih, fuqaha. Tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf. Sampai kemudian dikenal sebagai guru besar. Ceritanya satu ketika, sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu. Tapi ceritanya Syekh Abdul Qadir sendiri, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya kalau hari ini kultum lah dia, dengan audien paling ya orang sekitarnya, termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh. Besoknya lagi luber sampai halaman. Besoknya lagi sampai sealun-alun kota. Besoknya lagi orang satu kota. Sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Jadi ya karena audiennya orang Baghdad, orang soleh-soleh. Kalau di Indonesia ya susah. Kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa. Zaman itu. Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita. Kalau di kitab-kitab manaqib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manaqib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau ndak aneh ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang ndak masuk akal. Lah iya makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manaqib. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi
kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos. Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah, kayak karomah tadi. Kadang memahaminya harus secara simbolik, kadang memahaminya harus secara eksistensial. Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya, karena frekuensinya beda. Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal. Jadi kalau bahasanya Hussein Nasr namanya intelijensi. Intelijensi itu lebih dari sekedar akal dan panca indera. Dunia tasawuf itu tidak sekedar sampai akal. Kalau hanya sampai akal ya lahirnya kayak filsafat barat. Tapi melampaui itu. Melampaui itu bukan nggak pakai akal. Iya pakai akal tapi tidak sekedar akal. Alatnya tidak cuma akal. Intuisi juga main. Insting juga main. Naluri juga main. Teks juga main, nas juga main. Jadi lebih kompleks. Itu yang terjadi di dunia tasawuf. Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks. Kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal. Tapi di tasawuf semua dipakai. Itu yang bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji. Oke. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Ya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90. Nikah umur 51 istrinya langsung 4. Iyalah, lo kan levelnya wali mesti banyak yang mau lah. Nikahnya 4 dan nanti beliau punya anak 49. 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Ya tinggal kamu hitunglah rata-rata berapa satu istri. Oke, berarti kan produktif kan? Ilmunya produktif, tasawufnya produktif. Ya. Dan hampir semua putra-putrinya jadi orang-orang besar di dunia tasawuf. Beberapa kemarin keturunan ke-19 atau 17 itu diundang ke Indonesia. Yang saya ingat belakangan di waktu harlahnya Muslimat. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani keberapa. Terus beberapa tahun sebelumnya juga ada. Banyak yang memang jadi orang besar. Makanya kiai-kiai kalau di Jawa itu banyak yang istrinya lebih dari satu. Logikanya apa? Orang-orang ini kan dianggap orang-orang berkualitas. Nah, orang-orang berkualitas ini diharapkan melahirkan generasi yang berkualitas juga. Maka jangan sampai anaknya cuma sedikit, eman-eman. Bahasanya orang Jawa kan yang bisa melahirkan macan kan hanya macan. Nah, orang-orang ini logikanya kayak macan. Jadi biar lahir banyak macan, anaknya harus banyak. Cuma untuk anaknya banyak kan ya istri satu mungkin agak berat, istrinya harus banyak juga. Nah, pakai alasan ini ya. Oke. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi, saya ini tergolong macan loh. Iya, macan ompong. Oke. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab-kitabnya yang paling terkenal 3, belum termasuk Sirrul Asror. Yang pertama Hunyah. Hunyah itu judul lengkapnya mungkin Al-Hunyatu fi Talibi Thoriqil Haqqi apa saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Hunyah. Terus yang kedua Fathur Rabbani. Dan yang ketiga Futuhul Ghaib. Dan beberapa kitab-kitab kecil, risalah-risalah termasuk Sirrul Asror.
Sirrul Asror ini tipis kitabnya, bisa di-download langsung yang bahasa Arab. Terjemahnya juga bisa di-download langsung, tapi saya sangat rekomendasi jangan pakai terjemahan. Terjemahan saya lihat online itu ada beberapa kelihatannya pakai bahasa Melayu Malaysia. Bukan urusan bahasanya, cuma urutan apanya ya, cara menerjemahkannya agak bulat, susah dipahami. Mending langsung bahasa Arabnya bagi yang ngerti bahasa Arab. Atau yang ingin terjemahannya, beli terjemahan yang resmi. Biasanya yang dicetak jadi buku dan dijual bebas, itu lebih tertib. Karena banyak yang menerjemahkan sendiri, tidak karu-karuan terus diupload. Kalau ingin ngerti aslinya ya memang dari Arabnya. Kitab itu tipis, babnya ada 24. Di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab dalam kitab yang nanti diberi judul Sirrul Asror. Ya malam ini kita cuplik beberapa, tidak semua ya. Kalau semuanya nggak mungkin. Saya ambil beberapa sesuai tema kita tentang ibadah. Jadi yang nanti hampir semua penjelasannya tentang ibadah nanti double 2. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ini terjemahan saya. Kalau di naskah aslinya ada ibadah syariah, ada ibadah thariqah. Dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah syariah, kalian pasti sudah ngerti semua. Kita fokus ke yang ibadah batinnya, meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya, kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke, bismillah, dimulai. Saya potong yang bagian awal ya. Tidak apa-apa sekali-sekali pakai bahasa Arab biar kayak ngaji beneran. Jadi itu kalimat di bab awal, pembukaan. Sebenarnya sebelum itu ada beberapa uraian tentang cahaya. Bahwa segalanya memang awalnya adalah cahaya. Nanti ada penjelasan tentang Nur Muhammad, kedudukan ilmu dan lain sebagainya. Cuma saya loncati biar tidak terlalu panjang dan kelihatannya di beberapa bagian perlu penjelasan khusus. Kalau sambil lalu agak susah, maka saya potong di level jamaah ngaji kita. Kan levelnya masih pemula semua. Jadi kita ambil yang bagian-bagian awal dulu untuk pemula. Itu kalimat awal. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada 2 jenis ilmu, 2 jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyariati ala dhohir, fa'amaro bisyariati ala dhohirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina,
dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Liantaja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti, bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wong nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar... Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji ya padha wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya ndak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu ndak ngejar ijazah Pak, saya ndak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi padha wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul haqiqah. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Ini kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, syariat dan makrifat. Ketika yaltaqiyan melahirkan hakikat. Bainahuma barzakhun, tapi la yabghiyan.
Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya. Tapi layab ghian, tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarrodu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu, wal ibadatu al-kamilatu, yang sempurna, bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, liya'buduna itu ai sekaligus liya'rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Jadi ya'bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liya'rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Ya, faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Barang siapa, karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya? Kita bisa ibadah. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling ada, saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Itu dasarnya. Makanya malam ini saya kasih judul ibadah lahir dan ibadah batin. Ini loh rankingnya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi kan ilmu itu dua jenis. Kalau di ranking, ilmu itu dari lahir masuk ke batin. Batin itu tadi kan ke dalam sama sekali. Jadi ilmu paling kelihatan itu ilmu lahir. Isinya perintah, larangan, hukum, halal, haram, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Itu ilmu lahir. Boleh ngerokok apa ndak boleh, boleh apalagi. Itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal, WA itu haram apa halal, kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi, ndak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina, zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan, halal. Bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh. Dulu saya lupa Mesir apa mana itu, mufti yang fatwanya aneh. Jadi biar kalau kita berdua sama perempuan bukan muhrim satu ruangan kan nggak boleh. Biar halal, nyusulah dulu. Kalau sudah nyusu, jadi anak susuannya. Halal sekarang. Loh. Enak ya kalau gitu. Oke. Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Oke. Lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu, bisa memainkan dalil. Untuk tidak begitu, ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin.
ilmu batin level paling bawah, level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya makrifat. Di dalam makrifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada makrifat, di dalam makrifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah makrifat. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, makrifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat. Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat, pasti dia makrifat. Orang yang makrifat, pasti kenal hakikat. Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu. Kemudian kejar rahasianya, maksudnya. Jangan cuma kayak mesin, ya, robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat melalui thariqat, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah ma'rifat. Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ. Karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah. Harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya, harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah, ma'rifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan thariqat itu dahannya. Wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab. Asmar, asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami, dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Jadi ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian
Ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat. Oke. Sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa. Itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki. Nah, itu juga perbuatan baik, ngasih sedekah. Jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak. Nah, itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru nraktir temen nih, difoto jazz. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita, kok kemarin gak masuk. Wah, mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya, itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan. Cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya. Karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. So, hati-hati. Tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang. Kalau memang baik, dijalani aja. Nah, itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa? Yo, kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian?
Padahal aku punya tugas apa, atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakkur. Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu. Menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakkur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu. Nah, itu tafakkur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakkur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal-usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakkur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana, apa saja yang aku lakukan, cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang. Kan aku sudah tafakkur, kan mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakkur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakkur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, nah, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak. Berarti impas kita Pak kan. Ya. Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara 2 umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah ndeso, nggak ngerti kalau mbok abusi.
Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi. Sholatku sudah benar apa enggak. Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, Fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Wong apalagi diambil wajib. Apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepat ini. Ya kayak kamu nyetel video itu, di fast forward, ada yang level 2, level 3, tambah cepat gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakur. Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan katanya si Abdul Qadir Jailani. Yo ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali terus dapat karomah gitu, ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas, baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar, kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan begitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum.
Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum. Hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah. Padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita. Kita belum masih cinta sama dia, belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cuekin dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya, cuma kamunya jual mahal. Saya ndak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya. Sama Allah. Turunkan dikit lah harganya. Oke, ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat, pikiranmu kemana-mana. Tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu. Sudah minta putuskan saja aku sedikit. Cuma Allah enggak. Karena Allah sangat sayang pada kita. Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah, wujudkan tasawuf. Untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf. Ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat. Perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat. Harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar, itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener. Tidak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya tidak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air. Kalau campur sama kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang.
Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua, sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah nggak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali kok masih sering takut, takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun. Wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Dia tidak takut apapun. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil. Itu wali, walaya. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang yang semacam ini sudah memasuki walaya. Kalau sudah tobat, sofa, walaya, terakhir dia masuk ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting. Ketika masuk fana, bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Taubat, sofa, suci, kemudian walayah, wilayah, masuklah dalam perlindungan Allah, wilayah, dan fana. Nah, itu ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari taubat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah, pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah harus ada ini. Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi, selanjutnya mewujudkan tasawuf. Kemudian ibadah juga penting untuk menemukan cahaya. Tadi saya bilang di awal-awal banyak dibahas tentang cahaya Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Yang ingin mengerti Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, didengarkan ulang aja rekaman waktu Ibnu Arabi. Di semua sesinya, di ngaji sebelumnya banyak sudah ngomong itu. Cuma malam ini sengaja nggak saya ulang karena Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah beberapa kali masih akan kita kaji. Entah di sesi tema apa. Malam ini kita fokus ke ibadah. Jadi ibadah juga satu jalan untuk menemukan cahaya nur. Ya cahaya primordial, cahaya sejati kan yang Nur Muhammad sama hakikat Muhammadiyah. Ya meskipun NU nggak usah nyari hakikat Nahdlatul Ulama. Urusannya beda. Jadi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani,
ibadahmu itu membawa manfaat maksimum, ibadahmu akan sejati apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Untuk bisa ke sana, hatinya, jiwanya harus bersih. Sholatmu itu akan banyak manfaatnya kalau hatimu jernih, memantulkan mau dan maksudnya sholat yang sejati. Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita? Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham, hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan. Tidak mencerminkan yang diceramahkan kemana-mana. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap. Menangkapnya pakai akal dia canggih, tapi menangkap pakai hati tidak bisa. Kenapa? Hatinya gelap. Nah, maka di antara syaratnya ibadah, biar maksimum manfaatnya, singkaplah kegelapan hati. Bersihkan hatimu. Kalau katanya Ghazali, kotorannya hati itu kayak satu titik kotor di kaca. Kalau masih awal-awal, segera kamu bersihkan, mudah. Tapi kalau kamu biarkan lama, apalagi terus ditambah kotoran lagi, tambah kotoran lagi, lama-lama gelap dan membersihkannya susah. Akhirnya yang gelap pun kamu anggap terang, karena kamu nggak pernah ngerti terang. Jadi yang jelek kelihatannya jadi bagus, kenapa? Karena belum pernah lihat cahaya yang baik, cahaya kebaikan. Sehingga yang jelek inilah dianggap inilah yang bagus. Kenapa begitu? Karena batinnya sudah gelap. Ya semakin mengerakkan membersihkannya tambah susah. Apalagi sama orang pinter. Orang pinter itu barang salah dia bisa muter-muter jadi benar. Sudah jelas-jelas ada buktinya, kadang-kadang ada CCTV-nya, masih bisa bikin alasan biar benar. Itu jagonya akal. Menunjukkan canggihnya akal, tapi sekaligus menunjukkan gelapnya hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu kalau salah dia akan bilang salah, kecuali dia sedang gelap. Kalau dia sedang gelap, ya dia tidak bisa melihat mana yang sejati. Nah, hati yang gelap itu terhijab oleh amal-amal buruk. Membersihkannya gimana? Ya agak susah memang, tapi katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayo diupayakan. Yang pertama apa? Cari pengetahuan. Ilmunya harus banyak dulu. Ilmu apa? Ya yang berhubungan dengan pembersihan batin tadi. Cari ilmunya dulu, jangan ngawur. Nanti membersihkan hati pakai paranormal, membersihkan hati pakai apa? Enggak. Pengetahuan dulu, cari ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan ilmunya dengan usaha, dengan keberanian. Tidak ada gunanya ilmunya numpuk, ngaji sampai sesi 140 sekian, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Hidupmu tidak naik-naik kualitasnya. Ada pengetahuan, amalkan.
Setelah itu, gunakan ilmumu untuk menaklukkan egomu. Tadi, menaklukkan dirimu. Dirimu harus ada di bawah kendali hati yang jernih, yang bercahaya. Akalmu jadikan pendukungnya. Akal ini bisa dibawa ke utara, bisa dibawa ke selatan. Akal ini pasukan yang paling kuat. Kalau kamu pakai mendukung kebaikan, ya dia kuat. Kamu pakai mendukung kejahatan, dia kuat juga. Anggota DPR itu orang pinter-pinter semua. Dan akalnya bisa kompak untuk mendukung sesuatu yang jadi ya wis kelihatan keliru. Tapi bisa dibikin argumen macam-macam seolah-olah benar. Itu akal. Sebentar lagi mungkin perang Korea sama Amerika. Banyak yang tidak setuju perang. Antara yang setuju perang dan yang tidak setuju perang punya argumen semua, masuk akal semua. Itu akal. Kemarin waktu pilkada Jakarta, yang pro Ahok pakai akalnya juga, yang anti Ahok pakai akalnya juga. Itu akal. Maka akal itu tergantung dia dibawa kemana. Yang bisa menemukan yang sejati itu hati, kolbu. Cuma kolbu yang bisa menangkap cahaya. Karena dia tidak mencari keluar, tapi memantulkan yang di dalam. Hanya saja syaratnya dia harus dalam kondisi jernih. Untuk menjernihkan prosesnya pengetahuan, kemudian diamalkan. Untuk selanjutnya kuasai dirimu biar nggak dikuasai oleh egomu. Nah ini rumusnya. Ini kalau diceramahkan gampang. Enteng tuh, cuma ngomong aja kan enak. Menjalankannya yang berat. Dan gak usah dianggap saya ngomong kayak gini terus wah Pak Faiz berarti sudah gitu. Lambemu. Ya, kalau ngomong gini ini rumusnya kan tetap usikum wa nafsi. Iyo ngandani diriku sendiri juga. Oke, kalau saya sudah bisa gini aku tadi wali, nggak mau ngaji di sini. Oke, terus kalau sudah jadi wali tema ngajinya nggak mungkin lagi ketemu Karl Marx, nggak mungkin lagi ketemu Nietzsche. Terus, nah godaannya sekarang. Ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi, dunia. Orang yang ilmunya level syariat itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah atau kekayaannya double atau ngaji pakai tarif atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak. Yang ruhaninya. Kalau orang setengah jalan sufi itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa merasa wis pointer. Nah itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku loh ilmu akhirat.
Ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi, dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah. Membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam kesombongan, kebanggaan diri. Sama, jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan, sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum. Kok bisa ya aku sedermawan ini? Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Maka hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaanmu. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek. Tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat, tak bacain sholawat aja, polisinya gak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini, Allah sayang bener apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin gak ada hukuman, gak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah. Paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah, nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara Pak. Makan gratis lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah, ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus-lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pengen kamu nggak lulus-lulus.
Seolah-olah Allah pingin kamu males sholat. Seolah-olah Allah pingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat. Yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenarionya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat. Sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku menzolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan menzolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, gak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Lah namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia. Maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia.
Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat. Keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah itu pembuka. Wahhab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat. Dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya. Tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnen, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid. Selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji. Aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Yang diridhoi Allah. Yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar, itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor satu. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, qahar, dan seterusnya. Itu yang syahadat. Terus bersuci, kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan dua, lahir dan batin. Sebelum kita sholat ada bab namanya toharoh.
Ingatlah kalau kita sedang wudhu toharo, itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor. Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi. Taubat, terus ikhlas. Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Nanti kamu ngarang sendiri, Pak. Saya pokoknya ambil nafas 3 kali aja, Pak. Berarti sudah bersih. Semua kotor-kotor dalam diriku itu ngarang berarti. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti. Gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan kita sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin. Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Jadi jalannya 2, taubat sama ikhlas. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah, imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat, ujuk langsung sholat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya tidak usah tegang. Tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya 2. Khudu' sama khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu' itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu', tunduk. Menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali, berarti sudah nggak konsen sudah. Cuma ya nggak harus diartikan letter luck, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk tek, terus kamu pun 1, 2, 3. Wih sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4, gagal sholatnya. Tapi kalau nggak balik gimana? Masa gini terus? Oh, itu namanya kaku. Ya khudu lah sepenting. Ya gerak langsung gini kan nggak apa-apa. Asal geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ya. Ternyata nggak apa-apa, harus 3 gini-gini dulu ya enggak. Itu namanya nggak khudu. Jadi asal khudu sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Nah ini yang unik. Minggu depan kita perdalam versi Jawanya. Sholat. Ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat 5 waktu ya. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis. Sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusta itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusta? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Ya meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusta. Dan ada sholat kolbu.
Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya' wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu nggak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya harus sholat kolbu. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang, namanya aja ibadah. Ada zakat batin. Zakat batin itu yang jelas menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diingat-ingat kalau zakat jangan mikir balasan. Kalau sedekah jangan mikir balasan. Yang jelas mikir balasan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balasan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sini. Kita sedekahkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah, itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Jadi rumus pertama orang zakat, jangan mikir kembalian. Terus rumus kedua apa? Zakat ini satu, termasuk sedekah, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duekku, milikku. Jangan sentuh milikku, hati-hati tak sikat kamu. Nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya. Motorku, habis dipinjam temenmu terus enak aja minjem.
Bannya gembos, bensin nggak diganti. Itu kan ciri manusia kan gitu. Melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sodako itu latihan membunuh egomu. Yang tadi melekat sama dunia itu loh. Latihan dipisah. Itu antara lain lewat zakat. Dan jangan dikira kamu zakat, kamu sodako itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Enggak. Kalau Allah mau nolong, dan Allah pasti bisa nolong, orang miskin sudah ditolong semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong. Itu ujian dari Allah. Melatih egomu menunjukkan keikhlasanmu. Jangan dikira, wah setelah dia miskin, sekarang tak tolong, baru dia kaya. Enggak, bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau, semua kebutuhan orang fakir miskin akan terpenuhi. Maka kalau berzakat, jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia? Pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala. Karena Allah merintah saya zakat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu, itu berarti titipan dari majikanku. Siapa? Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa. Dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati tidak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah. Tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Kan kita sering kan ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Ini pesantren mana, buktinya mana, suratnya dari Pak RT mana suratnya itu. Nanti akhirnya, wah saya tidak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Oke, ya seandainya ditipu emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama ndak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga ndak punya. Ndak apa-apa. Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan, kalau gitu tak sangoni mas itu. Oke, nah itu mental dermawan. Puasa. Kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan. Tapi puasa batin, kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali, menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka. Tidak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka. Tidak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin, anytime. Kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib 1 bulan Ramadan. Puasa batin katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya bisa batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin. Terus haji. Ini haji saya nggak sempat nerjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu wa rokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhodahu minhu.
Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamata dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lesanmu. Setelah itu wa mulakhadzatu maknahu. Perhatikan maknanya hatta tahsila hayatal qalbi lahu. Zikir dengan lesan, perhatikan maknanya karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lesan, summa yastahilu bi dzikril batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusaffihi mulazamata asma'is sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatadhura ka'batas sir. Sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'bah tasir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu. Bi anwaris sifat. Dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antohiro baitiya litta'ifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan. Menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu. Ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sir. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin. Syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin. Nah itu kalau haji. Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir, nggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada zikir khafi, ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saya jelaskan agak cepat, nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lesan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya itu zikir lesan. Tujuannya apa zikir lesan? Mengingatkan hati. Yudzakirul qalb, biar gak lupa sama Allah, dibantu oleh lesannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun ghairu mafsmu. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diem. Tapi di sini Allah. Allah itu zikir nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa-apa kedengeran. Itu nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah, itu zikir nafas. Naik level lebih dalam, zikir qalb. Zikir qalb itu tidak lagi cuma ngomong Allah, Allah. Tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah. Kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah. Tidak hanya mengucapkan Allah. Itu zikir qalb. Yang keempat zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun yang terlihat hanya Allah. Itu ruhmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat
makhluknya apapun, Allah yang terlihat, itu zikir ruh. Berarti kemana-mana ruhmu berzikir. Karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah, kamu selalu ingat Allah. Itu namanya zikir ruh. Semakin dalam ada zikrus sir. Itu semakin, kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah, kalau ini sudah fokus ke Allah saja, akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi. Tidak lagi fokus di apa-apanya, tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam namanya zikir khafi. Kalau zikir khafi ini bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajallinya Allah, terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi. Kalau sudah khafi, Allah saja. Hakikatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah fi maq'adi sidqin, tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakikat Allah itu apa? Itu zikrul khafi. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang dipahami, difokusi, cuma hakikat Allah. Baru yang terakhir zikru ahfal khafi. Khafi itu samar. Samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu fana. Bahkan dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu zikir ahfal khafi. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis. Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan nggak ada gunanya, praktekkanlah. Ya, batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap, yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana. Namanya zikru ahfal khafi. Terus bagian akhir dari kitab itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, contoh hadisnya banyak. Misalnya, marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman, ojo nesunan, ojo ngamuan. Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah. Marahmu itu merusak imanmu sebagaimana cuka merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya. Cuma kita jarang merenung, jarang tafakur. Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamuan. Begitu kamu ngamuan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narol khatobah. Ini hafalan zaman sanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu senang lihat orang lain sumpek, dan sumpek lihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ghibah. Ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ghibatu asyaddu minas zina. Ghibah itu ngomong orang lain, menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat Facebook, WA. Itu asyaddu minas zina. Lebih buruk daripada zina. Dahsyat ya. Tapi jangan dibalik ya. Daripada kita ghibah, zina aja lah. Iya, mikirmu mesti gitu. Ya, hati-hati jangan ghibah. Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada. Kalau pengen ngejar sanatnya ada.
rangkaian sanadnya. Ada lagi, al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu sesuatu yang tertidur. Dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah, bikin berita hoax, Allah akan melaknatnya. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga, meskipun dia abid atau zahid. Ada lagi, riya itu syirik khafi, syirik yang tersamar. Ada lagi, para pemfitnah itu tidak akan masuk surga. An-nammamu la yadkhulul jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin, rusak dan merusak. Maka hati-hati dengan moralmu, mentalmu. Oke, ini kalimat penutup. Kalau di Sirrul Asror, yang bagi ayyakuna lisaliki fatonan basiron nadhiron ila khawatimil umur. Seyogyanya, karena kita di Jogja, nah, ya kan yang bagi kan sejogjanya, masuk sesolonya kan enggak. Oke, sejogjanya seorang salik itu harus fatonah, pinter, cerdas, basiron, mampu membaca realitas rohani, itu basiroh. Nadhiron, mampu melihat realitas materi. Ila khawatimil umur, hingga ke hakikat segala sesuatu. Jangan tertipu seorang salik. Wa yatafakkaru fi idbariha, dan berfikir, bertafakur, mencari hikmah terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Wala yahtarra bidhahiril ahwal, dan tidak tertipu dengan zahirnya sesuatu, zahirnya satu kondisi. Jangan ketipu dengan lahirnya. Faqad ittafaqa ahlat tasawufi, dan sudah bersepakat, sungguh telah sepakat para ahli tasawuf, annasalika ilal ahwal yahfalu an mukhawwiliha, bahwa seorang salik yang hanya ambisi mengejar ahwal, biar dapat karomah, biar naik derajatnya, biasanya melupakan orang yang memberikan ahwal, yaitu Allah. Itu salah satu ketertipuannya. Kayak seperti firman Allah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang rugi. Jangan merasa sudah benar, sudah selamat, sudah pas. Karena kalau kita merasa itu, kita akan rugi. Sebagaimana dalam hadis qudsi selanjutnya, peringatannya Allah pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni ghafurun wa anziris shadiqina bi anni ghayurun. Wahai Muhammad, gembirakanlah orang-orang yang berdosa, karena aku ini Maha Pengampun. Dan peringatkan orang-orang yang benar, para shadiqin, bi anni ghayurun, karena aku ini Maha Mengubah. Jangan gembira dulu orang-orang yang hari ini merasa benar, karena Allah Maha Mengubah. Satu peristiwa kecil bisa mengubah orang-orang sodik jadi orang-orang terlaknat. Dan mudhnibin, jangan putus asa, karena Allah Maha Pengampun. Asal bertobat dan menyesal, insya Allah akan mengampuni. Jadi ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni ghafurun wa anziris shadiqina bi anni ghayurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita sudah selesaikan sebagian dari Sirrul Asror. Minggu depan kita fokus tentang sholat dari wali Jawa, Syekh Siti Jenar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.